Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di Jendela Berbagi. Kali ini kita akan mengkaji tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Mari kita ingat kembali tentang makna kurikulum bagi pendidikan. Apa kurikulum itu? Mengapa kurikulum perlu diubah? Dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Lantas, bagaimana komponen kurikulum dijadikan acuan dalam mendesain kurikulum guna memenuhi kebutuhan murid? Juga keterkaitannya dengan transformasi pembelajaran paradigma baru. Nah, mari kita kaji apa kurikulum itu. Sejauh ini belum ada definisi yang baku tentang kurikulum. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Di sini, kurikulum dimaknai sebagai titik awal hingga titik akhir pengalaman belajar murid, sehingga bisa diibaratkan kurikulum sebagai jantungnya pendidikan. Nah, mengapa kurikulum perlu juga untuk diubah? Sebagaimana kita ingat pepatah Jawa yang mengatakan zaman iku owah kingsir. Artinya, ruang, waktu, zaman akan selalu dinamis dan berubah. Demikian juga dengan kurikulum. Kurikulum perlu diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid kini dan masa depan. Maka kurikulum dirancang untuk murid. Dalam merancang kurikulum yang berpihak pada murid, kita perlu memperhatikan 3 pilar dalam pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah. Kita perlu memperhatikan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid sebagai rujukan utama dalam menyusun kurikulum. Nah, mengapa kurikulum juga perlu untuk diadaptasi? Tentu kurikulum harus diadaptasi. Sebagaimana kita tahu bahwa keadaan ekosistemnya berbeda, sehingga kita harus mampu memberdayakan aset yang ada di sekolah untuk mencapai well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, mari kita kaji bagaimana keterkaitan kurikulum dengan pembelajaran. Komponen kurikulum terdiri atas 3 hal. 1. Tujuan pembelajaran. 2. Panduan pedagogik. Dan 3. Panduan asesmen. Ketiga komponen tersebut harus dijadikan dasar dalam mendesain kurikulum yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan murid. Mulai dari kompetensi apa yang akan dimiliki murid sampai dengan proyeksi masa depan bagaimana cara mewujudkan mencapai kompetensi tersebut. Jadi, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu belajar murid, sehingga guru harus mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan perkembangan zaman, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memiliki sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Transformasi pembelajaran paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial, fokus pada pengembangan karakter dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, dalam pemahaman pembelajaran paradigma baru, pembelajaran merupakan implementasi kurikulum di dalam kelas, sehingga guru sebagai fasilitator harus memperhatikan 5 prinsip pembelajaran berpihak pada murid. 1. Bahwa ada perbedaan kompetensi dan potensi harus dapat difasilitasi, sehingga murid memperoleh hak belajarnya dengan baik. 2. Membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan mengembangkan pola pikir growth mindset. 3. Mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid sehingga keseimbangan kognitif sosial emosional dapat menumbuhkan budi pekerti. 4. Menyesuaikan dengan konteks kehidupan murid
dengan menggunakan komunitas sebagai mitra belajar. 5. Mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Di sini berkaitan dengan isu-isu dan tantangan kontekstual. Dengan memperhatikan 5 prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid, maka selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat yang berbahagia, mari kita bergerak melukis peradaban untuk mewujudkan generasi yang tangguh di kancah global namun tetap membumi pada nilai-nilai luhur Pancasila.